Nyo cina bayangkan orang syik lun ya agak-agak. Tanya hana peng. Gasian tanya. Mentang getuang le orang syik getuang tu. Tanya hana kerja, hana pernah gebah le orang syik tu. Tanya hana kegiatan, getrimong bu getagun. Tanya hana peng deposit gasin iu legap hina. Tapi mulia mata orang syik. Tapi kalau tentai, orang-orang lain yang di sekeliling udip tanya, itung tanya wate hana peng. Yang telah memberikan peluang kepada kita yang berada di bawah Masjid Al-Falaq yang mulia ini untuk bisa hadir ke masjid, solat tarawih dan i'tikaf di masjid yang mulia ini. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang mana mereka sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita akan mampu mengikuti apa yang telah diterapkan, dilakukan dan dilakonkan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupannya. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati bersama Walid selaku Imam Syekh Masjid Al-Falah, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat Aisyah dan Tarawih, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah orang Syekh Lun Bandung, tidak terasa kita besok akan masuk dalam hari 21 Ramadan. Malam ini sudah termasuk malam 10 terakhir Ramadan, di mana malam 10 terakhir Ramadan ini merupakan malam penentu, malam yang menjadi simbol siapa-siapa di antara kita hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad yang sudah terpilih di antara mereka-mereka yang sudah melewati 20 hari Ramadan. Siapakah di antara mereka yang terpilih untuk menjadi pribadi yang bertakwa? Orangnya budak pahami lagi tanya Bandung orang Syiklun. Ibadah puasa dalam bulan Ramadannya lagi tak ubahnya sebuah turnamen yang sering kita lihat di kalangan masyarakat. Kiban mepom tengku. Turnamen itu saat babak penyisihan ini sangat banyak kelompok-kelompok, grup-grup dan klub yang berkompetisi. Artinya dari berbagai penjuru, baik yang hayu, yang hana hayu, yang terkenal atau tidak, yang viral atau tidak, semuanya mereka akan ikut berkompetisi. Kenapa? Karena ada ajang pertama, yaitu babak penyisihan. Pada hubungan dengan Ramadan tengku, dalam Ramadan juga laginya wate malam pontro Ramadan, orang-orang yang dulu tidak pernah hadir ke masjid, urung-urung yang berokan hantam takalan wajah di masjid, urung-urung yang berokan tidak pernah sujud di masjid. Pada malam pertama Ramadan, semua orang yang asing dari masjid itu pula hadir ke masjid untuk beribadah dengan bermacam ragam tujuan. Nah yang kadang-kala perle bekalan oleh manusia, nah yang kadang-kala perle dipuja oleh orang lain, nah kadang-kala perle disanjungi oleh mertuanya, disanjungi oleh atasannya, disanjungi oleh orang-orang yang berada di sekeliling kehidupannya. Maka pada awal Ramadan tak ubahnya seperti turnamen leurung hadir masjid. 10 pertama itu dilalui, nyan mulai aju deh gada haju urung-urung yang alergi dengan masjid, urung-urung yang jarang hadir ke masjid berokan hanale tahan, artinya mereka kalah dalam perjalanan. Tinggal itu urung-urung yang memang berada dalam babak semifinal. Pekabeh kalau dalam babak semifinal ada antara orang yang kualitas imannya tinggi, nah urung yang kadang-kala bak tengah-tengah, orang yang tawassut inilah yang akan gugur di semifinal. Pemakna ingatnya ke ibadah kapah, ke sujud habis masjid juga sering dia. Cuman ditipu saja. Wate terus tawaran bak lako gede, tajak Medan tak belum baju baru, ubah je masjid karena hantam mereka ni pakaja. Atau bukan le urang-urang yang ada di sekeliling, sudah nyawa don mangatak na pegat kue,
Nyo bak tiploh pertengahan, tiploh terakhir, netet kuih ke kamu, pesanan membludak luar biasa, sehingga masjid analid karena kasibuk dengan aktivitas dunia. Mereka adalah orang-orang yang kenal masjid, tetapi tidak mampu melewati rayuan dan godaan daripada syaitan, sehingga 10 terakhir tinggallah urung-urung yang tamang dalam babak final. Sawanyan mi tanyo mendum. Yang dah melakai lagi kepegah oleh moderator buno. Nak i'tikaf untuk malam. Hinawana. Di masjid-masjid lain juga na hadir kena yang lebih mudah dan tawang remuk tanya. Keputujuan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di antara kelebihan-kelebihan Ramadan. Uranya ada puasa ke-20 uro. Sehingga uro ke-20 sah. Pukul puasanya nayum mandum lagi ada pegah buno. Kadang-kala na puasa yang berharga, ada puasa yang tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang terpengaruh dengan bisikan syaitan dan hawa nafsunya. Gekun li Nabi dalam sebuah hadis. Man lam yada' qawla dzur, berangkasa manusia yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta, wal amalu bih, perbuatan bohong, perbuatan yang tidak berbalik daripada kenyataan, fakta di lapangan. Apa yang disampaikan oleh Nabi, orang tersebut falaisa lillahi hajatun, Allah hana hajat, tidak punya keperluan terhadap ibadah puasa yang kita kerjakan. Ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, walaupun legetanya tak tenda kita menahan lapar, menahan dahaga, kalau amalan kebohongan dan kalimat-kalimat dusta yang kita utarakan setiap harinya, hana yum puasa tanya orang syiklun. Mantengku ke-20 sahur ada meleh bulan je. Menyertai ibadah puasa dibarengi dengan kemaksiatan, salah satunya adalah dusta dan bohong, munafik, itu tidak akan ada apa-apanya dalam pandangan Allah. Oleh yang kekali Nabi dalam hadis lain, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi, padumna le hamba Allah umat Muhammad yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju', kecuali hanya lapar, wal atsyu, dan dahaga. Bahkan karena tidak mampu menjaga diri dari perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Nyo selamanya mi urang silun mandum adun nado yang lontuan pemulia. Legitanyo tak bayangkan bahawa yang membatalkan pahala puasanya kenya libang boh tagai. Al-kidhbu wal ghiba wan namima wal yaminul kadhiba, yang limang boh hal tersebut yang ta'awan nadru bisyahwah, tak anggap limang boh halnya yang membatalkan pahala puasa. Namun dalam kitab Imam Al-Ghazali yang disyarah oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yaitu kitab Muraqi'ul Buldiyah Matan Bidayatul Hidayah, lun tuan baca mi metuah gekun li Imam Al-Ghazali, bal tamamu sawmi bikaffil jawarihi kulliha minas sam'i wal basari wal lisani wal yadi wa rijli wa ghairiha. Puasanya adalah puasa yang sempurna, pemakna, puasa yang na kualitas, puasa yang na pahala, puasa yang na makna, puasa yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang puasa yang mana bikafil jawarihi, getun bandum anggota tubuh, baik itu penglihatannya, pendengarannya, lidahnya, tangannya, kakinya, dan selain daripada hal-hal tersebut, daripada ammay yakrahullahu ta'ala minal atham, daripada segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala, yang mana yang dibencinya termasuk dosa-dosa yang dipubut oleh manusia di atas permukaan dunia. Sehingga puasa orang yang mampu kepuji dosa, puasa orang yang mampu menjauhkan kemaksiatan, wadzalika saumus salihin, itulah yang dinamakan dengan puasa orang saleh. Maka adanya orangnya kadang-kala roh tak dengar hadis yang tabah je sagai betul cik. Tapi kakak tak jaga lidah dari tutur sulit, tak jaga rod be'ruh tak ghibah, tak jaga rod daripada namimah, be'ruh tak kalen dengan pandangan syahwat, yang selanjutnya tak jaga rod daripada bersumpah dengan sumpah palsu, tapi tua lagi katanya mi metua untuk tak jaga tubuh daripada maksiat. Kapubut-but yang gebenci oleh Allah Ta'ala minal atham,
daripada perilaku-perilaku dosa, baik dosa ubud, dosa raya, nyo merupakan salah satu upaya untuk legetanyo tak pegadah bahala puasa. Artinya puasa kita tidak sempurna ataupun tidak mendapatkan apa-apa. Orangnya kalau tak mulai yang pun ni leh. Wate maghrib orang puasa le tak tume anak-anak muda yang hana di sembahyang maghrib. Pakan dengku karena agenda 10 terakhir berbuka puasa bersama. Mulai dari ngan TK, ngan SD, ngan SMP, ngan SMA, sampai habis puasa buka puasa di luar rumah. Nah sembahyang maghrib hana. Dari pun mulai buka puasa sampai tamang watai sembahyang tarawih, naik bedah bak makanan hana. Asyik dia bercerita dengan kawan-kawannya, asyik dia bercerita nostalgia masa-masa lalu, solat diabaikan, nyawa puasa nayum ba Allah Taala hana mi kejut melakukan kemaksiatan. Nyan kanya sering terjadi di kalangan tanyo, tapi dah melakai beru katanya oleh yang pegah ba anak na kepuai le buka puasa luar sabi-sabi. Nah pernah lun tume sidra urang inang ke cerita urang tuha. Tengku anak lun muda umur SMA dan kuliah. Pakan man sudah asai seput habis lun tagun makanan yang hawa lagi. Hawa yang kot pet lun tagun. Hawa si manok lun tagun. Sabe lun sediakan, tapi meteng jempoh si tengok 6 ikut mak lun buka puasa luar. Sampai kecok makanan yang keculok dalam kulkas. Singoh lagi yang lom kejadian. Tinggai sidra jatuh lako kagwa ba Allah Ta'ala. Tapi anaknya hana terbayang bahawa ada hati-hati yang menunggu kebersamaan di rumah. Pakan han li katanya tak habis wate ngaurung syik di rumah. Yang kadang-kala di luar Ramadan hantam taduk pengaurungnya. Sehingga leh tak puak, leh dah buka puasa, bisalah kita berjamaah dengan mereka. Itu yang pertama. Budaya bukber meninggalkan solat nyan tradisi yang hanagatkan geyu oleh syariat. Bahkan harus selidiki anak-anak urang drone mai tekedi tebit uluar rumah kana bi idin tanyang pun nepat kata mayang. Di mana engkau solat? Di mana engkau sujud? Jangan cuma engkau berbuka puasa tetapi tidak melakukan ibadah solat maghrib, dan itu merupakan perihal yang mampu mencerminkan puasa tanya hana keterima oleh Allah Ta'ala. Yang selanjutnya yang kedua ni padum nala urangnya anak-anak dara dan urang tuha urang agam yang gewet-wet hino di wilayah gedanya baik di Luk Semawe ataupun di Aceh secara umumnya yang gepake ilmu tuan ngetrend kekalan bak TV nyo ka lagak karena artis-artis pakai ilmu tuan bodoh tu le gedanya yang nak cabok 15 boh bagatih dia pakai ilmu tuan ya agam pakai ilmu tuan wet masa boh Luk Semawe watai takalan anak kepedingi ke perumah menjelebab ilikut iganya ilmu tuan nyo adalah urang yang hana keterima pahala puasa kejerit ge pebut maksiat menampakkan aurat minal kabair dosa raya. Orang agam yang tengku urinang pihana jauh beda. Kadang-kala gewet kedai pajak gak belau angkut gebakai bajai daster kendeh sapai boleh geti lemah luar hana biasa mentang karena na jilbab geanggap jilbabnya sebagai penutup aurat. Nyawa tradisi yang bergeser daripada koridor Islam. Kadang-kadang nak pakai baju daster ya tuut geik Honda wate ge Honda pun Honda model pang kan Honda Matic wate geik mutilak de apa luar ikalan li urang lain ban Bandung. Ini merupakan salah satu hal kemaksiatan yang dilakukan. Baiklah tak pegah haji urangnya. Cina cek mentang di antara katanya kadang-kadang padum nala urang yang pakai kaos kaki wate ketibit luar rumah. Ya inang. Sedangkan itu merupakan aurat urinang yang juduh cuma jaro dengan muka. Selain daripada itu, tidak boleh nampak. Oman tengku kebiasa. Pembiasaan itu bukan berarti legal dalam syariat Islam. Maka menyatanya menteng deh aurat. Urau bagop itu merupakan salah satu pemicu gadah pahala puasa. Nah yang ladum tempat lain. Pagar rumah lagi pagar masjidnya. Rumah CBO, masjid baik duduk masjid dekat naju. Nyan gesek nalung luar. Jilbab nak pakai. Ada yang legap kejut sudah nak pakai jilbabnya rumah lu. Terus berjalan rumah katnya. Ikalan leurung. Ini pemandangan yang harus kita robah. Menyetekedi puasa katanya kagak terima oleh Allah Ta'ala. Atanya akan tapubut bacut-bacut. Dan atanya pun harus terjaga supaya puasa keterima oleh Allah Ta'ala.
Yang kelih, mungkin tak pernah mendum, tapi yang sering-sering terjadi di kalangan kedanya. Yang kelih adalah lenya anak-anak yang tua kepada orang Syekh. Yang berbakti mereka kadang-kala cuma sebatas setelah SMA, sebelum menikah. Yang agam-agam baik long drone ketanya Bandung. Kadang-kala tanya tatakzim kurung Syekh watas kalau menikah. Leh nikah tak anggap nyo hanale beban kelung agam. Karena perumo sampai kiamat mimutuah adun yang berbahagia, tidak akan terlepas hubungan kita dengan orang tua sampai orang Syekh tanya gua Allah Taala. Nyo nak tabuh kasus gepegah dalam syariat seandainya sidra uragam kaya ayah ge hanali perumo ataupun mak tanya meninggal dunia. Gekeun ba anak nyonya ilung kuna mengkawin lain. Hai kudu tirau ke rumah. Benar tau hira ikah pi hantam kawau. Jadi kiban maya ka penikah ka bi jelame. Nyan tanyo agam menyona harta wajib yo. Dumnan pembaktian sidra anak ke urang Syekh yang diprosedurkan dalam syariat Islam. Man menyelagi yang cerita yang lain na perle pegah lo. Uronyo ka 20 sah Ramadan tinggal mesti on takah na tinggal tu rumah. Na pernah tatanyang bak tagak-tagak udip mak uronyo pun apa jauh. Mak uronyo ngan sono buka puasa. Mak uronyo puatra kiban keadaan raw ne. Menyoronyo ke 20 Ramadan hana ne tanyang dianggap hana perle. Hana geterimong ibadah puasa tanya tengku kejut karena minal asam dausa urang-urang yang durhaka kepada urang Syekh. Dalam matan hadis yang gerangkum le Imam Bukhari, bak ujung permasalahan orang indang naga pegah bak ujung masalah berbakti kepada orang Syekh naga pegah orang indangnya sebagai fitnah akhir zaman. Pemakna orang Syekh lun le tat amlake bak tempat lain hino amlake bermetuah mandum orang yang ada di masjidnya. Le tat orangnya orang Syekh lun yang pejio tidrau anak agam dengan mak tempat mereka dilahirkan. Tanya wujudlah ke orang-orang yang peingat lakau wate tua ke orang Syekh. Kita suami juga pun punya integritas dek menyangkut ngaurung Syekh lun bek kato lekah menyandai ji hilong kuno berbakti karena surga long han mutun menyekan bagotnya. Nyo cina bayangkan urung Syekh lun ya agam. Tanya han apeng gasian danyo. Mentang getuang le urung Syekh getuang tu. Tanya hana kerja hana pernah geboh le urung Syekh tu. Tanya hana kegiatan getrimong bu gedagun. Tanya hana peng deposit gasin iu legop hina tapi mulia mata urang Syekh. Tapi golom tentai urang-urang lain yang di sekeliling udip tanya itung tanya wate hana peng. Ne pernah kejadian tipluh tidro urang Syekh inang meninggal suaminya beliau tinggal sebatang kara geperaya anu tipluh draw ikun le ai le adik gopnyan kak ilung hana anu ulun iron na anak di pelobo lakon hana li kagasian hana pun tanggung dia buatnya kucok mentang kelung tidro tapi ku anggap ka anak lung ku pasal lang kakalung je gejawab dek ada gasian je ada meteng paneng je ku tem mita rezeki be ile kacok sabah mesti kan be katentu tiploh draw anu gepudep le tidro ma tapi terbalik orangnya akankah mampu seorang anak itu dihidupkan oleh seorang ibu itu dihidupkan oleh 10 orang anak. Dalam tentemi. Kadang-kala waktu malamnya gejak cun 20 Ramadan. Hajat urang Syekh tanya kena pukul puasa kan tanya. 10 tanya. Ketika 10 malam tu kan. Gejak barumoh A yang paling raya dipegah sibuk lun tengah kerja. Gejak barumoh anak selanjutnya mak ilun hanapah keadaan. Gejak barumoh selanjutnya mak ilun perumah lun sensitif bacut. Hai icum be urung tuha be angik. Akibut mutulak dari rumah A, rumah B, rumah C, rumah D tinggal bat tempat kalut. Artinya golom tente 10 draw anak dipudip si drama. Tapi si drama kata tente han gejuk mesti draw anak kepada orang lain. Nyo ke nyo hal yang perlu kita nyo renungi urung Syekh lun menjelang Ramadan itanya cukup gat dengan gop. Menjelang akhir-akhir Ramadan nasi kambing tetangga tajuk. Menjelang akhir-akhir Ramadan napeng ke gop langsung tambah sedekah kopi cik tanya bayu ti malam tapi kurang cik create nyo perlen tanya laudip drawat nyo nasihat seperti ji ke drawat tiga go nak tanya baju raya kali tablau
Kali tak persiapkan saka-saka ataupun kurma-kurma, persiapan sirup dan puo bak menjelang akhir bulan Ramadan tahu bak urung si. Menyokolom mantengna wate 10 euro menjelang akhir. Menyotanya durhaka kepada urung si minal atham, termasuk dosa. Nyo han ge ampun dosa dan han ge terima ibadah pahala puasa gedanya urung si ilun. Lebo hal tersebut mengisi pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Ulun tuan leke izin langsung hanalun jamaah tarawih di sino karena penutupan daurah anak mit dayah anahla dayah urung drone jamun jino di Batu Fat. Ulun tuan harus lun pimpin prosedur untuk anak mit yang khatam 27 insyaallah di lain kesempatan lun bersama dengan urung drone untuk naib imam nalung me gure anahla iaitu Tengku Akramallah. Demikian yang dapat ulun tuan sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.